di channel saya Bidayat. Nah, kali ini saya akan memberikan video tutorial mengenai daftar pustaka otomatis. Sebelumnya, mari kita awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu dan klik lonceng notifikasi. Nah, gimana sih membuat daftar isi secara otomatis? Nah, nanti saya akan kasih tahu caranya. Tetap selalu tonton terus video-video dari saya. Nanti akan banyak video-video mengenai tutorial aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam perkuliahan ataupun yang lainnya. Nah, gimana sih pentingnya daftar pustaka otomatis? Nah, di sini daftar otomatis itu digunakan untuk seperti pembuatan tesis, skripsi, proposal, makalah dan lain sebagainya yang menggunakan daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu menyangkut seperti bab, subbab, judul-judul dan lain sebagainya, seperti misal kata pengantar, daftar isi atau termasuk ada di dalam daftar isi. Misal seperti kata pengantar, bab 1, bab 2, bab 3, tujuan, rumusan masalah, hasil pengamatan atau hasil pembahasan, sampai kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, di sini terdapat pada daftar isi. Nah, sekali ini dalam video ini saya akan sampaikan atau saya kasih tahu bagaimana tutorial menggunakan daftar isi otomatis. Simak video berikut ini. Jangan lupa. Langsung saja ke langkah-langkah cara pembuatan daftar pustaka. Yang pertama harus dilakukan adalah yang pastinya itu download dulu Microsoft Word-nya di Google ya, atau atau menggunakan kaset Microsoft Word atau yang semua aplikasi yang biasanya ada di toko-toko elektronik. Nah, baik, selanjutnya kita membuka Microsoft Word-nya dulu. Nah, di sini saya contohkan menggunakan proposal yang sudah saya buat beberapa minggu ke belakang dalam kegiatan ujian akhir semester. Nah, ini tugasnya pembuatan proposal dan plus menggunakan daftar isi secara otomatis. Nah, ini sama saya daftar isinya udah dihapus ya secara otomatis. Nah, sekarang saya akan buat langkah-langkahnya. Nah, yang harus dilakukan adalah ini di sini ada terdapat heading 1, 2 dan 3. Nah, heading 1 gunanya untuk seperti kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3 sampai daftar isi. Nah, untuk yang heading 2-nya itu seperti subbab. Contoh seperti rumusan masalah, latar belakang, tujuan, manfaat pada bab 1, dan pada bab 2 misal seperti ditinjau pustaka, misal kayak pengertian pembuatan Krustalwe, pembuatan filogeni Krustalwe dengan menggunakan Krustalwe. Nah, itu masuk ke dalam heading 2. Nah, heading 3 itu merupakan misal di tujuan ada nomor-nomornya atau di tinjauan pustaka di subbabnya ada anakannya lagi. Misal nomor 1 pohon filogeni apa gitu misal. Nah, itu gunanya yang ketiga. Nah, di sini sebelum menggunakan daftar isi secara otomatis, di sini harus disetting dulu nih di heading 1 yang buat babnya. Nah, di sini settingnya gimana sih? Nah, simak ini videonya. Nah, di sini misalnya heading 1 ya, heading 1 ini udah keklik ini. Sorry, ini keklik. Nah, yang harus perlu diedit ada dimodifikasi dulu ini. Sesuaikan sama berapa jenis hurufnya, apa jenis hurufnya, berapa ukurannya, berapa spasinya, bagaimana
warnanya dan lain sebagainya. Nah, di sini misal di sini mau ingin menggunakan fontnya Times New Roman di setting dulu ini ukurannya 14 dan ini dipertebal, ini rapat tengah dan ini spasinya. Nah, terus diklik oke. Oke. Nah, ini sekalian tiga-tiganya setting. Cuma di sini saya menggunakan dua. Nah, ini saya contohkannya. Nah, sini yang heading 2 misal. Heading 2-nya lagi di modify. Nah caranya ini, cara modifikasinya itu diklik kanan, terus modify. Nah, di sini di bagian heading 2 ini sama yang seperti tadi. Ini yang berapa? Kalau yang subbab itu biasanya di rata kiri. Nah, variasinya ukurannya 12 dipertebal. Nah, itu just diklik OK. Dan seterusnya ke situ misal sampai subtitle. Nah, ini bisa digunakan dalam daftar isi otomatis. Nah, setelah udah di setting ukuran hurufnya, fontnya apa, dan ketebalnya berapa dan lain sebagainya. Terus sekarang selanjutnya itu tinggal gini. Misal di sini lembar persetujuan mau dimasukkan ke daftar isi. Nah, yang perlu teman-teman ketahui yang di sini yang akan di blok misal diklik yang heading 1 heading 2 heading 3 itu yang akan dijadikan di daftar isi teman-teman jangan lupa. Nah gitu. Nah caranya gimana? Ini di blok dulu. Terus di yang heading 1 diklik-klik. Di sini udah otomatis ini terdaftar di daftar isi pustaka. Daftar isi. Duh, belepotan ngomongnya. Maaf teman-teman. Nah ini lanjutan ya. Nah, selanjutnya sampai seterusnya kalau ini mau dijadikan sebagai subdap di tengah, ini satuin sama di heading 1, klik dan ke bawah lagi. Daftar isinya dimasukin ke daftar isi juga di heading 1 gitu dan seterusnya sampai seterusnya ini misal ini mau dimasukin gak apa-apa tapi saya nggak dimasukin karena ini masukin ke judul ada di paling depan sampul. Nah, ini diklik klik. Nah, ke bawah terus. Kalau yang latar belakang ini menggunakan yang tadi udah setting yang heading 2, yang heading 2 ini. Selanjutnya heading 2 ini. Nah, ini biasanya kan hilang gini ya, teman-teman. Nah, ini nggak bisa di setting di heading 2-nya di sininya. Cuma harus ditambahin. Misal bab 1 nomor 1. Tuh, secara otomatis ada di sini nomor 1 ke bawah tuh. Tuh nomor 1 atau bisa seperti yang saya itu 1.1 satu biasanya sini menggunakan eh, Romawi ya menggunakan Romawi. Saya di sini 1.1. Oh enggak oh tidak dia menggunakan Romawi tapi menggunakan huruf biasa cuma hurufnya 1.1 di sini. Kalau yang Romawi itu di ini di pendahuluan tadi teman-teman ada. Nah di sini. Nah, di sini dilurusin sesuai selera teman-teman gitu. Dan ke bawah lagi ini muah heading 2 pasti hilang tuh. Jadi sini harus ditambahin 1.2 titik 2 titik. Nah, gitu ini dilurusin lagi. Nah, segini. Mau diatur-atur bisa. Nah, ini lagi tujuan penelitian heading 2 otomatis hilang. Nah, ini di titik 1.3. Tuh, nah begini bisa dilurusin lagi. Ini sama manfaat penelitian. Pasti kalau diklik ini bakal hilang nomornya. Jadi secara manual aja ini mah ya. 1.4. 1.4 mau dilurusin ini mau sesuai selera boleh. Itu gimana eh, cara penulisannya atau yang disuruhnya atau yang peraturan di kampusnya kalau di kampus kalau pribadi mah gimana
enaknya. Dan ini seterusnya diklik ini, klik ini, klik ini, klik ini. Ini yang ini aja ya, yang akan di heading satuin. Misal babs 2 di heading 1, ini heading 2, terus sampai terus ini di heading 2, klik ini, klik heading 2. Nah, ini udah ya, udah semua. Ini sebelumnya udah, saya cuma contohkan beberapa karena sama ke depannya juga sama. Tuh, sama sampai ke ini jadwal kegiatan, daftar pustaka itu masuk. Nah, setelah semua udah disetting disetting dengan menggunakan heading 1, heading 2 atau heading 3, sekarang bagian di daftar pustaka dimunculkan yang tadi udah di setting. Tinggal di sini di isi yang otomatisnya. Ya, caranya gimana nih? Ini yang perlu teman-teman ketahui juga yang penting. Nah, di sini masuk ke menu referensi. Nah, di sini gunanya referensi banyak. Ada yang menggunakan Mendeley daftar pustaka, juga bisa secara otomatis. Nah, di sini saya tentukan menggunakan tabel. Nah, di sini tinggal diklik yang ini, yang table of content. Nah, maaf teman-teman, sedikit loadingnya nge-lag karena RAM-nya kecil. Nah, ini mau pilih yang mana, tabel of content untuk konten atau tabel atau konten yang satu ini. Itu gimana teman-teman? Yang ini mah manual ya teman-teman. Yang ini otomatis. Tabel 1 otomatis tabel 2, otomatis tabel 1. Nah, ini biasanya saya menggunakan tabel 1. Tinggal diklik akan otomatis muncul seperti ini. Nih, seperti ini teman-teman tuh. Nah, ini bisa dihapus juga selera. Sesuai selera ya teman-teman. Nah, ini bisa. Nah, begini teman-teman hasilnya ketika tadi setiap bab subbab itu diklik menggunakan heading 1, heading 2 atau heading 3. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga jenis hurufnya bisa diatur. Ini sebenarnya ini enggak otomatis seperti jenis font yang tadi misal di dalam lembar pustaka pakai New Roman. Itu enggak semuanya pakai itu New Roman langsung, pasti yang umum seperti Kolibri gitu sebagainya. Nah, di sini bisa diatur dengan cara gimana? Di sini ada custom table of content. Nah, di sini bisa diatur sama teman-teman. Cara gimana? Diklik modify. Ada tok 1, tok 2, tok 3 itu. Misal tok 1 itu pada bagian ini nih, yang hitam ini, yang tadi heading 1 ini tok 1. Dan gimana dimodifikasi aja di sini seperti awal. Ini sebenarnya seperti yang belum didaftar isi atau otomatisnya. Ini dia klik OK. Nah, sama kayak seperti tadi, cuma bedanya itu menggunakan tok 1, tok 2, tok. Nah, gitu. Ini kalau udah ini klik OK. Ini hasilnya. Ini response konten, yes. Nah, gini jadinya. Ini. Nah, inilah menggunakan tabel otomatis teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam pengerjaan seperti tesis. Seperti yang saya tadi dari awal katakan, bisa pembuatan tesis, skripsi, makalah, laporan PKL, atau laporan KKN, atau proposal, dan masih banyak lagi yang di dalamnya menggunakan daftar isi. Ini bisa mempermudah, bisa mempercepat daripada satu manual itu lebih lama. Harus di sini titik dulu, scroll ke bawah halaman keberapa tuh. Nah, begitu teman-teman. Nah, itulah tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa dukung terus channel ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.